Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Pratama, NIM 22033-2020 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, adapun materi yang akan saya paparkan kali ini yaitu terkait dengan konsep perencanaan desa. Adapun sub-sub materi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan yang pertama, konsep perencanaan desa, yang kedua, pentingnya perencanaan desa, dan yang ketiga yaitu tujuan perencanaan desa, dan yang keempat yaitu terkait prinsip-prinsip perencanaan desa, dan yang kelima yaitu ciri-ciri perencanaan desa, dan yang keenam yaitu ruang lingkup, dan yang ketujuh terkait dengan partisipasi, dan yang kedelapan perencanaan desa dalam kerangka pembangunan, dan yang kesembilan yaitu terkait peran pemangku kepentingan. Nah, di sini kita akan membahas terkait konsep perencanaan desa. Jadi, perencanaan desa merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengelola potensi sumber daya yang ada demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan, termasuk infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan desa harus bersifat sistematik dan melibatkan analisis mendalam terkait atau terhadap kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis dan terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen di mana perencanaan menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa semua langkah yang selanjutnya berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Normi 2019. Nah, dalam konteks perencanaan desa sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses. Hal ini akan memastikan bahwa rencana yang dibuat tidak hanya mencerminkan aspirasi pemerintah desa tetapi juga kebutuhan real masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek yang direncanakan serta memfasilitasi kesuksesan implementasi rencana tersebut. Dengan demikian, konsep perencanaan desa mengedepankan proses partisipatif yang mampu merangkul aspek-aspek sosial, budaya, masyarakat setempat. Nah, adapun pentingnya perencanaan desa yaitu yang pertama, pengembangan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan yang ketiga, memperbaiki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, perencanaan desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Perencanaan yang baik dapat menciptakan pondasi yang kuat. Tanpa perencanaan yang jelas dan sistematis, sumber daya yang ada sering digunakan secara tidak efisien dan kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan optimal. Mutiara et al. Menekankan bahwa perencanaan desa memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi lokal dan merumuskan strategi pengembangan yang sesuai untuk memanfaatkan potensi tersebut. Ini penting dalam konteks desa di mana sumber daya sering terbatas tetapi memiliki karakteristik yang unik dan dapat dioptimalkan melalui perencanaan yang matang. Nah, oleh karena itu, pemerintahan desa perlu memprioritaskan perencanaan untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Nah, perencanaan yang buruk dalam pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terbatasnya aksesibilitas layanan vital yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, adapun tujuan dalam perencanaan desa, tujuan utamanya perencanaan desa adalah untuk menciptakan rencana aksi yang jelas dan terarah bagi pengembangan desa ke depan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti infrastruktur,
tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang bisa memperkuat ketahanan masyarakat desa. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan desa dapat meraih kemandirian ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat seharusnya dapat menciptakan sebuah agenda pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Rencana yang dihasilkan dari proses partisipasi ini memberikan legitimasi dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan masyarakat desa, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi rencana tersebut. Yang pertama itu menyusun strategi yang dapat menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengeksplorasi potensi keberagaman yang ada di desa. Yang kedua, untuk menyelaraskan antara visi dan misi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip perencanaan desa. Dalam pelaksanaan perencanaan desa, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan agar hasil perencanaan dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Yang pertama, prinsip partisipatif, menekankan pada penglibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan sangatlah vital. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, rencana yang dibuat beresiko tidak relevan dengan realitas kebutuhan yang ada. Yang kedua yaitu prinsip integratif, melibatkan keterpaduan antara berbagai sektor dalam perencanaan juga harus diterapkan agar semua aspek yang terkait dengan pembangunan desa dapat dikembangkan secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu prinsip adaptabilitas, penting untuk memastikan bahwa rencana dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kebutuhan yang muncul. Wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan baru sehingga fleksibilitas dalam rencana sangat diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa proses perencanaan desa tidak hanya menghasilkan dokumen rencana, tetapi juga menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup mereka. Ciri-ciri perencanaan desa yang efektif mencakup beberapa aspek utama yang harus dikenali dan diterapkan. Yang pertama, rencana tersebut harus berbasis data yang valid dan akurat, guna memastikan bahwa analisis kondisi desa dilakukan secara komprehensif. Selain itu, perencanaan desa yang baik akan mengedepankan keberagaman masyarakat dan potensi lokal dengan mengelompokkan program-program berdasarkan kebutuhan spesifik yang ada. Dan yang kedua, yaitu rencana desa yang baik biasanya mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari perspektif penguasa. Dengan kata lain, proses perencanaan harus bersifat inklusif dan transparan, memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan masukan. Ciri-ciri lainnya termasuk pengembangan yang berkelanjutan, di mana semua tindakan yang direncanakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Ruang lingkup perencanaan desa meliputi berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan desa. Hal ini mencakup infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berkontribusi pada kualitas hidup warga desa. Perencanaan desa harus mempertimbangkan berbagai sektor yang berinteraksi dan saling mempengaruhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan SDA. Ruang lingkup perencanaan tidak hanya terbatas pada penyusunan rencana fisik, tetapi juga melayani tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Artinya, perencanaan desa seharusnya mencakup upaya memberdayakan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan membangun jaringan sosial dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain perlu bekerja sama dalam menjamin bahwa semua aspek dan integrasi dalam rencana pembangunan. Menurut FAO dalam Michelson 1999-64, berbagai penafsiran yang beragam tentang konsep partisipasi, yaitu yang pertama kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program tanpa ikut dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Dan yang ketiga, pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf. Yang keempat, melakukan persiapan pelaksanaan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Dan yang kelima, yaitu keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Dan yang keenam, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Kata partisipasi diterjemahkan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan pembagian peran. Partisipasi aktif dari warga desa dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas rencana yang disusun. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap pembangunan desa. Ini menciptakan rasa memiliki yang meningkatkan komitmen masyarakat terhadap hasil perencanaan. Nah, adapun tingkat partisipasi dapat kita lihat bersama-sama di atas. Yang pertama yaitu manipulasi, dan yang kedua itu pengobatan dan penyembuhan, merupakan kategori bukan partisipasi ya. Sedangkan yang ketiga yaitu menginformasikan, dan yang keempat berkonsultasi, dan yang kelima peredam kompromi, merupakan kategori tingkatan semua. Dan selanjutnya yaitu yang keenam kemitraan atau kesetaraan, dan yang ketujuh pendelegasian kekuasaan dan kewenangan, dan yang kedelapan pengembangan masyarakat, merupakan kategori tingkat kekuatan masyarakat. Nah, adapun peran partisipasi dalam perencanaan desa tidak hanya tercermin dalam pengumpulan opini, tetapi juga dalam proses pelaksanaan. Masyarakat yang terlibat dalam merancang rencana pembangunan cenderung lebih aktif dalam mendukung dan menjalankan proyek yang telah disepakati, yang pada akhirnya dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan desa yang sukses. Nah, adapun perencanaan desa dalam kerangka pembangunan, perencanaan desa tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Desain perencanaan desa harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengurus utamaan pembangunan pedesaan dalam kebijakan nasional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa desa tidak tertinggal dalam pembangunan yang berlangsung di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, rencana yang dihasilkan dari perencanaan desa harus saling mendukung dengan program-program pembangunan nasional. Perencanaan desa juga perlu melibatkan jangkauan lintas, sektor, dan lembaga yang bertujuan untuk menciptakan koneksi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Terobosan ini penting untuk memastikan bahwa semua sektor dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal pengembangan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan melakukan hal ini, desa dapat berfungsi sebagai unit pembangunan yang mandiri dan berkontribusi secara aktif dalam konteks pembangunan nasional. Nah, adapun peran pemangku kepentingan, yang pertama yaitu pemerintah desa, yang kedua masyarakat, yang ketiga organisasi non-pemerintah, yang keempat sektor swasta.
Pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan desa. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan ini memberikan perspektif yang lebih holistik dalam perencanaan desa dan membantu mengidentifikasi berbagai potensi serta tantangan yang ada. Kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan visi masyarakat. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam perencanaan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, seiring dengan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa semua suara didengar dan terintegrasi dalam proses perencanaan. Hal ini semakin menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola yang baik dan penyelesaian masalah yang lebih efektif dalam konteks desa. Nah, itulah sedikit pemaparan terkait materi konsep perencanaan desa yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.